Markus 11 ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doaku, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Amin. Ini saya kira sangat luar biasa nih firman Tuhan. Ya, jadi ini menyangkut tentang doa. Ya, dikatakan di situ Yesus menjawab mereka. Nah, ini pasti ada yang bertanya kan? Ya, apakah murid-muridnya yang bertanya, apakah orang banyak? Ya, nanti Yesus menjawab mereka. Ya, menjawab siapa? Muridnya. Percayalah kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Nah, ini yang seringkali membuat orang seakan-akan apa yang dia doakan tidak pernah dia dapatkan. Karena apa? Hatinya bimbang. Hatinya bimbang. Bimbang itu artinya apa? Tidak percaya. Ya, bimbang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Gunung pun kamu bisa perintahkan. Yang penting hatimu tidak bimbang. Ya. Yang penting hatimu tidak bimbang. Ya. Gunung itu gambaran apa? Masalah. Ya. Selagi masih ada bayangan, pasti ada masalah. Ya. Selagi kakimu masih menginjak tanah, ada masalah. Ya. Ada gunung masalah, ada yang kecil, ada yang besar. Semua punya persoalan. Novi punya persoalan. Dila punya persoalan. Ya. Bunda punya persoalan. Ya kan? Masing-masing punya persoalan kan? Bagas punya persoalan. Semua orang punya persoalan. Gunung persoalan. Tapi kalau kamu hilangkan persoalanmu itu, kuncinya apa? Percaya sama Tuhan. Percayalah kepada Allah. Itu kuncinya. Percayalah kepada Allah. Bahkan masalah sebesar gunung pun kamu bisa selesaikan. Yang penting kamu percaya kepada Allah. Tapi persoalannya seringkali tidak bisa terjadi karena apa? Bimbang. Ya. Asal tidak bimbang hatinya. Ya, ini kuncinya. Sebenarnya kamu bisa menjadi orang yang berhasil. Yang penting kamu percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi seringkali hatinya bimbang. Ini yang membuat orang gagal. Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Ya. Apa yang kita perkatakan itu akan terjadi. Makanya sering dikatakan apa? Perkataanmu adalah doa. Aku bodoh. Nah, itulah doamu. Dan itu kamu imani. Dan itu akan terjadi pada dirimu. Aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Hati-hati. Perkataan adalah doa. Ya memang aku seperti itu. Ya sudah, seperti itulah doamu. Hati-hati. Ya. Katakan di situ. Gunung sebesar apapun kamu, yang penting kamu tidak bimbang hatimu, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Apa yang kamu perkatakan, kalau kamu imani, kamu yakin, kamu tidak bimbang, itu akan terjadi dalam dirimu. Kalau kau bilang, saya akan jadi tentara,
imani itu, percaya sama Tuhan, dan kamu akan melihat itu akan terjadi dalam dirimu. Ya, nah itu. Jadi aku berkata kepadamu, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Entah jawabannya nanti apa, itu kan tergantung Tuhan kan. Di balik semua kejadian pasti ada rencana Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, dan tidak ada sesuatu pun. Allah tidak pernah merencanakan yang tidak baik. Allah selalu merencanakan yang baik. Ya, walaupun bagi kita kayaknya tidak baik, tapi di balik pikiran kita yang tidak baik itu Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Ya, jadi kembali ke sini. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa bedanya doa orang Kristen dengan doa orang-orang yang belum percaya Tuhan? Ya, belum percaya Tuhan Yesus. Kalau orang Kristen berdoa dalam nama Yesus, aku sudah dapat. Ya, walaupun belum dapat kan? Ya. Aku berdoa, aku udah jadi tentara, aku akan jadi tentara. Kamu udah imani, kamu akan jadi tentara. Ya. Aku mendapatkan misalnya mendoakan sesuatu yang dia perlukan. Aku berdoa dalam nama Yesus, aku butuh biaya untuk sekolah. Walaupun belum kelihatan, tapi kamu udah mengimani bahwa itu ada. Dan kamu bisa bersekolah dengan tercukupkan semuanya. Itu. Ya. Makanya iman itu apa? Sesuatu yang belum terjadi kan? Ya. Kita mengimani sesuatu sudah jadi belum? Belum. Ya. Iman itu walaupun belum terjadi, tapi kamu udah aminkan bahwa itu sudah terjadi. Itulah iman orang Kristen. Ya. Walaupun kamu tidak melihat, tapi kamu percaya. Sama. Pernah kita lihat Yesus mati? Pernah kita berjumpa dengan Yesus? Tapi kita mengimani bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Itu iman. Ya. Jadi kembali sini. Sebesar apapun persoalan, kalau kita percaya sama Tuhan. Ya, belajar percaya sama Tuhan. Ini gampang dikatakan, tapi pelaksanaannya tidak semudah yang kita katakan. Tapi harus. Ya, kalau kamu jadi orang Kristen sejati, ya harus kamu percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kamu tetap percaya sama Tuhan, bahwa di balik semua itu Tuhan punya rencana yang baik. Ya, nah kembali. Jadi doa yang dipanjatkan dengan iman merupakan doa yang sejati. Ya. Ya, doa yang dipanjatkan dengan iman, rasa percaya kepada Tuhan. Ya, itu doa yang sejati. Sejati artinya apa? Murni. Ya. Ya. Pria sejati, pria murni, pria sejati, kuat. Doa yang kuat, doa yang akan dijawab Tuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan iman. Ada percaya kepada, rasa percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau saya berdoa tidak akan terjadi lagi sakit mah, kamu imani, kamu percaya sama Tuhan, pasti itu tidak akan terjadi lagi. Ya. Walaupun vonis dokter lambung bocor, ginjal ada masalah, tapi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan sudah sembuhkan. Itu tidak akan terjadi lagi. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun dokter bilang kaliumku rendah, tapi aku percaya dengan iman bahwa aku telah sembuh. Tidak akan terjadi lagi itu. Iman itu. Itulah doa. Ya. Yang saya katakan, seringkali kita berdoa, tapi ketika Tuhan kasih atau ketika masalah ada, kita nggak ingat Tuhan lagi. Kita fokus kepada masalah. Sehingga kita jadi panik, kita jadi nggak tenang. Doa yang dipanjatkan dengan iman merupakan doa yang sejati. Nah ini doa yang sejati. Makanya kalau kita beriman, kalau kita berdoa, ya jangan asal doa gitu. Ya.
Kamu doa makan, panjatkan dengan penuh iman. Sehingga kamu tidak ada yang sakit perut. Ya. Tidak ada yang makan tapi rasa lapar. Ya. Merasa puas setelah makan. Karena kamu panjatkan dengan iman. Kembali, doa yang dipanjatkan dengan iman merupakan doa yang sejati dan yang akan mengundang jawaban Tuhan. Nah, itu. Yang akan mengundang jawaban Tuhan. Jadi doa yang sejati itulah yang Yesus ajarkan kan kepada kita kan. Ya, jadi doa yang dipanjatkan dengan iman merupakan doa yang sejati dan yang akan mengundang jawaban Tuhan. Yang saya katakan ya hanya doa yang sejati, yang sungguh-sungguh yang bisa mengundang jawaban Tuhan. Sebab pada dasarnya doa merupakan ungkapan iman kita kepada Tuhan. Nah, apabila kita tahu bahwa doa kita adalah sesuai dengan kehendak-Nya dan kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk mengabulkannya, maka kita akan berdoa dengan penuh iman kepadanya. Nah, itu ya, penuh iman kepadanya. Doa yang seperti itu bukanlah sekedar suatu permohonan basa-basi, namun doa yang sejati. Nah, apabila permintaan yang sekedar basa-basi tidak akan ditanggapi dengan sungguh-sungguh, maka doa yang sejati akan dikabulkannya. Kalau kita hanya basa-basi sama Tuhan, Tuhan tidak dengarkan. Makanya berdoalah dengan penuh iman kepada Tuhan, maka apa yang kamu imani itu akan terjadi. Nah, pertanyaan buat kita semua, apa yang menghambat kita untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Mengapa demikian? Nah, itu renungkan, ya. Apa yang menghambat kita sehingga kita tidak sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan? Ya. Apa yang menghambat? Nah, ini yang kikis satu-satu. Mengapa demikian? Ya, bisa karena masalah hati, bisa karena masalah pikiran banyak. Nah, itu tendang satu-satu itu penghalang-penghalang untuk kamu sungguh-sungguh berdoa.